bapak-bapak yang peduli akan Renjani, tolonglah disisihkan sebagian rezekinya untuk kita sama-sama mencari sumber air tersebut supaya bisalah seperti Renjani yang dulu. That is Mami, Mr. Gambek, Mr. Gijin. Halo Mr. Fadil. Ayo oke. Apa harapannya terkait dengan mata air di Pelawangan? Semoga pemerintah mengembalikan mata air ini seperti semula. Butuh waktu 1 malam baru dapat 2 botol. Harapan kita sebagai porter biar air yang dulu kembali normal seperti biasanya, biar air enggak susah seperti biasanya. Ini air Pak ya? Ya, air. Susah nggak dapat airnya? Air susah banget. Harapannya gimana ke depan? Nah, kalau nggak ini sampai ini susah. Jadi harus segera diperbaiki ya. Diperbaiki. Porter siap ya jadi tenaganya ya. Iya, siap. Harapan kita di sini sebagai porter, airnya harap seperti dulu lagi, tidak seperti sekarang susah menunggu. Kita mempersiapkan masakan tamu kayak dulu, tidak kayak sekarang bisa menunggu lama untuk masak. Airnya sedikit. Selamat pagi Bang Soba. Pagi Pak Royal. Saya minta tanggapannya terkait dengan harapan porter mata air ini agar diurus dan segera kembali seperti semula. Ya, selamat pagi Pak Royal. Jadi memang kendala teman-teman di sini adalah mata air. Jadi karena terlalu kecil debitnya, jadi saling tunggu dan bahkan beberapa banyak yang tidak dapat gitu loh. Jadi agar segera dibenahi kalau bisa, jadi agar para pengunjung lebih nyaman dalam melakukan pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Royal Sembahulun. Saya saat ini sedang berada di Gunung Rinjani ya untuk memperingati hari ulang tahun Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang ke-120 tahun. Nah, di momen yang berbahagia ini, saya ingin melakukan wawancara dengan kawan-kawan porter Rinjani ya, yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait dengan keinginan mereka ya, terutama masalah air. Perlu kawan-kawan ketahui, setelah gempa bumi pada tahun 2018, mata air yang ada di Pelawangan Sembalun ini tertimbun pasir ya, sehingga sejak itu akses untuk mendapatkan itu sangat susah. Karena itu ada beberapa hal yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah dan stakeholder lainnya terkait dengan bagaimana mengembalikan mata air yang sudah tertimbun tersebut sehingga dapat kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi kita langsung saja melakukan wawancara kepada beberapa porter. Dalam hal ini akan diwakili oleh porter senior, yaitu Bapak Ahmad. Halo Bapak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kebutuhan air di Pelawangan, harapan Bapak sebagai porter apa ke depan? Harapan saya beserta teman-teman
Semoga air ini betul-betul diperjuangkan Ya. karena titik air masih ada. Terus sementara untuk saat sekarang ini air banyak sih tempatnya tapi sangat minim sekali. Sangat minim ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya tamu rame nggak cukup ya untuk kebutuhan satu hari. Jangan sampai tamu rame. Ini aja tamu yang masih 1-2 ini kewalahan kalau masalah air. Kewalahan ya. Iya. Nah, pasca gempa nih. Iya. Kira-kira ini kan airnya tertimbun ya, mata airnya ya. Iya. Kira-kira misalnya ada peluang nggak untuk memunculkan kembali air ini? Sangat besar. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara untuk menggali mata air yang saat sekarang ini hilang tertimbun oleh longsoran gempa kemarin itu. Jadinya titik air itu masih ada karena di sana itu masih kelihatan pohon kayu yang di bawah pohon kayu itu mata air itu. Ukuran kayu itu sekitar 4 meter lah yang kedalamannya digali. Iya. Terus pasirnya akan kita pindahkan, geser ke bawah. Ya mempunyai posisi air itu masih ada, cuman tertimbun sekitar kedalaman 4 meter. 4 meter ya. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira itu memungkinkan nggak untuk mengembalikan atau memunculkan air tersebut? Sangat memungkinkan karena di sisi lain kita bisa melihat di tempat air itu masih pasir-pasir itu masih basah lah Basah istilah, ya. akibat uapan air itu naik. Besar kemungkinan tidak terlalu dalam tempat air itu, cuman ya untuk mengharapkan bapak-bapak yang peduli akan Renjani, tolonglah disisihkan sebagian rezekinya untuk kita sama-sama mencari sumber air tersebut supaya bisalah seperti Renjani Yang dulu. seperti Oke, biasa. oke. Berarti itu bisa ya dengan cara manual ya. Bisa. Nah, teknisnya kira-kira seperti apa? Pertama kita akan menggali itu air dengan perlengkapan apa adanya seperti pacul, sekop, karung ya minimal 100 karung atau 150 lah. Untuk diisikan pasir, karung itu untuk menghadang apa namanya itu pasir Longsoran. yang longsoran dari atas itu supaya bisa kita langsung gali mata air tersebut. Oke, nah begini Pak. Seandainya misalnya ada pihak, katakanlah dari pemerintah nih, siap untuk menggelontorkan anggaran. Kira-kira misalnya tim atau teman-teman dari Porter siap nggak sebagai tenaga untuk mengerjakan proyek tersebut? Masalah siap, sangat siap. Dan harus siap ya? Dan harus siap karena kepentingan Renjani itu adalah suatu ya apa dikatakan, apabila Renjani rusak seperti ini, jangankan dia sampai rusak, ini kurang aja ini sangat sangat rugi lah istilahnya masyarakat umumnya yang jadi porter termasuk saya lah gitu. Iya. Jadinya ya paling tidak istilah mudah-mudahan dari pihak pemerintah maupun ya TO-TO terkait itu mudah-mudahan ada tersentuh Iya. batinnya lah. Oke. Berarti kan begini ya, harapan Bapak semua stakeholder yang memanfaatkan Rinjani, baik itu TO atau tour operator, kemudian para pembisnis hotel di Sembalun tentunya juga mendapatkan manfaat dari Rinjani ini. Karena orang yang mendaki Rinjani juga pasti akan menginap di tempat-tempat mereka. Kemudian yang terakhir tentunya pemerintah yang memiliki
anggaran, kemudian yang memiliki kewenangan juga harus ikut terlibat ya di dalam masalah ini. Seharusnya begitu, karena seperti kata Bapak tadi, sangat perlu untuk terlibat. Karena apa? Tanpa ada perwisata, mungkin ini saja contoh, semua hotel, semua penginapan, semua homestay bukan sekedar berkurang, sangat minim dari kurang Ya. pendapatannya. Ya, Ya kalau seperti tahun 2018, 2018, 17, 16 itu, wah, saya tidak bisa berkata-kata. Iya. Mungkin mereka yang punya homestay, hotel, segala macam itu tahu sendiri sudah Iya. hasil daripada apabila Rinjani normal. ya, dan kemungkinan juga ya ke kurangnya air atau tidak adanya air tentunya ini yang berpengaruh kepada kualitas servis ya. Iya, Artinya ketika kita kehabisan air, kemungkinan juga akan membuat tamu itu komplain. Komplain. Tidak hanya kepada porter, tentunya juga kepada tour operator. Nah, sehingga tour operator itu wajib terlibat ya di dalam memikirkan bagaimana akses air di Pelawangan ini. Artinya air ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab kita semua gitu ya. Iya, betul sekali. Karena apa? Ini aja pendakian sehingga dibatasi gara-gara air. Sekiranya air normal seperti biasa, mungkin Rinjani tak akan dibatasi. Oh, siap. Iya. Berarti, oh ya, saya baru tahu ya. Berarti alasan pemerintah juga ya ini Taman Nasional sebagai pengelola Gunung Rinjani. Alasannya juga kenapa tamu dibatasi karena memang air ya. Iya. Oh iya, baru Satu 2 pangkal tahun. utama gara-gara air. Oke Pak Ahmad, Pak Api, dan kawan-kawan porter, kita akan sampaikan aspirasinya kepada semua stakeholder. Dan harapan kita kalau bisa ya segera mungkin ini bisa terwujud. Terakhir yang saya tanyakan, kira-kira kalau ada anggaran, berapa juta anggarannya, estimasi anggaran ini untuk mengerjakan proyek ini sehingga air itu bisa kita nikmati seperti sebelum gempa? Sekitar 150 jutaan lah. 150 juta Pak Afi ya. Itu beres sudah ketemu air ya. Iya. Oke, jadi ini kita akan sampaikan. Saya rasa ini juga wawancara ini sekaligus sebagai proposal hidup ya, untuk kita kirimkan ke semua stakeholder. Mengingat Rinjani ini bisa menghasilkan ratusan miliar per tahun untuk masyarakat dan untuk pemerintah, sehingga saya kira ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Uang 150 juta tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Rinjani. Oke, terima kasih telah mengikuti acara wawancara kami langsung dari Gunung Rinjani terkait dengan harapan porter untuk stakeholder yang ada agar mata air segera kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.